RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 pendengar, ada Toto and Star with By Corona. Kita tuh berharap Corona tuh segera berlalu ya. Amin, 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 robbal alamin. Nah, sekarang kita masih di Ibu Pertiwi memanggil untuk belajar di RRI. Tentunya kita pagi hari ini bersama guru cantik, ada Ibu Dewi Monika Widianti, SPD. Ini merupakan Ibu guru dari Sekolah Dasar 16 Palembang. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Ini panggilannya Ibu Dewi atau Ibu Monika? Ibu Oh, Monika. Ibu Monika, Iya. baik. Ibu Monika, apa kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Iya. ya. Nah, Mm-mm. ini tema kita pagi hari ini mengenai pelajaran agama Islam tentang mengajarkan anak berpuasa sejak dini ya, Bu ya. Iya, benar. Baik, nanti kalau misalnya anak-anak dari Sekolah Dasar Negeri 16 yang ingin bertanya, bisa ikutan telepon di 0711 3699977 atau juga di channel YouTube kita lagi live juga nih di RRI Palembang. Tapi sebelum itu kami persilakan dulu untuk Ibu Monika. Silakan Bu Monika. Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di, apa kabar semuanya anak-anak? Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan tentang materi mengajarkan anak-anak berpuasa sejak dini. Nah, mengapa kita sekarang ini belajarnya di rumah anak-anak? Karena ada bencana pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap standby di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, tidak usah keluar rumah, tetap jaga jarak, memakai masker, serta selalu mencuci tangan setelah dari luar rumah. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang puasa dengan tujuan agar kalian lebih memahami apa itu puasa, apa saja manfaatnya, agar kalian juga mudah menerapkannya nanti. Kita belajar puasa ini sejak sekarang ya. Nah, jadi jika kita sudah dewasa kelak, kita akan terbiasa berpuasa dan tidak akan terasa lagi berpuasanya dan tidak akan membuat kita terbebani. Karena puasa itu hukumnya wajib ya anak-anak, apalagi pada bulan suci Ramadan ini. Baiklah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran intinya, Ibu akan mengulangi tentang rukun Islam. Apa saja anak-anak rukun Islam itu? Rukun Islam itu ada 5. Apa saja bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang di saat ini kita laksanakan. Yang keempat, membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan sebelum hari raya. Jumlah yang dikeluarkan sekitar 2,7 kg atau 3,5 liter dari setiap orang. Zakat ini juga bisa berupa makanan pokok kita sehari-hari. Bisa beras, gandum, jagung, kurma, dan lain-lain. Zakat fitrah ini hukumnya wajib ya anak-anak, apalagi kita sekarang ini sedang melaksanakan di bulan Ramadan. Nah, jadi bagi umat muslim, tahun sekali harus mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Zakat ini dikeluarkan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan dan berhak menerimanya. Baiklah, yang keempat, rukun Islam yang keempat itu tadi zakat fitrah. Dan yang terakhir, rukun Islam naik haji bila mampu. Nah, ibadah yang kita laksanakan sekali seumur hidup. Kata mampu di sini
tidak hanya mampu dari materi saja, melainkan fisik maupun kesehatan. Nah, bila kita sudah mampu dalam materi, fisik kita juga mampu, sehat, kita bisa melaksanakan haji ya, jadi wajib hukumnya. Nah, itulah 5 rukun Islam yang wajib kita jalani. Namun sekarang Ibu akan membahas rukun Islam yang ketiga. Nah, di sini tujuan Ibu mengapa harus membahas dulu rukun Islam? Nah, karena itu adalah rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Ya, tidak boleh kita tidak laksanakan. Kita harus melaksanakannya sebagai umat Islam karena itu wajib hukumnya. Baiklah. Nah, di sini Ibu akan membahas rukun Islam yang ketiga. Nah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang saat ini kita laksanakan sebagai umat Islam. Ibu tanya dulu, dan Ibu akan menjelaskan apa itu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, seperti firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu selalu bertakwa. Nah, dari ayat ini, kita juga sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa agar kita selalu bertakwa kepadanya. Baiklah, selanjutnya mengenai syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa juga ada ya nak, tidak yang langsung dilaksanakan saja, tapi ada hukum yang wajib juga kita laksanakan dari puasa ini. Yang pertama adalah orang Islam. Nah, agama lain tidak boleh ya, karena ini kan rukun Islam, jadi umat Islam yang bisa melaksanakannya. Yang kedua, itu orang yang sudah balik. Apa itu balik? Balik adalah setelah sampainya usia anak-anak sekalian pada tahap kedewasaan. Dan yang ketiga, kuat atau mampu melaksanakan puasa dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau kita sehat, kita mampu, kita sudah kuat, kita harus dan wajib untuk berpuasa. Baiklah, yang ketiga, selanjutnya syarat sah puasa. Nah, ada pula ya, puasa ini harus ada syarat sahnya. Tidak ada sembarangan. Yang pertama, suci dari haid bagi wanita. 2, mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Dapat membedakan baik dan buruk. Jika anak-anak sudah bisa membedakan ini kelakuan baik, ini kelakuan buruk, nah berarti anak-anak sudah bisa untuk berpuasa. Nah, baiklah, yang ketiga, dilaksanakan dalam waktu yang dibolehkan. Mengapa dalam waktu yang dibolehkan? Karena ada yang tidak boleh kita laksanakan untuk berpuasa, maka hukumnya haram bagi kita. Nah, di sini kita harus cari dulu waktu yang tepat untuk kita boleh berpuasa wajib atau sunnah dilaksanakan. Ada pula hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal atau gila atau mabuk. Nah, yang keempat, haid bagi wanita. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam atau yang terakhir, memasukkan sesuatu ke dalam mulut walaupun bukan makanan. Nah, dari hal-hal yang membatalkan puasa ini,
Jika anak-anak melakukannya satu dari yang Ibu sebutkan tadi, maka puasa anak-anak sekalian sudah batal. Nah, maka tidak dibolehkan lagi untuk melanjutkan puasa ya anak-anak. Nah, maka kita harus menggantikannya puasa tersebut jika kita sudah akhir balik kelas. Nah, yang selanjutnya ada pula golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, seperti orang yang sakit parah, musafir, orang yang berpergian jauh kan, wanita hamil atau sedang menyusui. Nah, dari tiga itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi jika mereka sudah selesai dari yang mereka alami tersebut atau masalah yang mereka alami tersebut, bisa digantikan puasanya di kemudian hari, karena puasa itu hukumnya wajib apabila pada bulan suci Ramadan. Dalam berpuasa juga ada hal-hal yang dapat merusak nilai atau pahala puasa. Nah, di sini anak-anak, jika anak-anak sembarangan dalam menjalankan puasa, anak-anak juga nanti puasanya nilainya akan berkurang. Nah, seperti melakukan perbuatan atau perkataan tercela, seperti berkelahi, berdusta, menghina, menghasut, dengki, marah, menfitnah, dan lain sebagainya. Nah, misalkan anak-anak di sekolah tuh lagi berpuasa kan, anak-anak berkelahi sama temannya dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, maka nilai puasa anak-anak sudah berkurang. Makanya di sini kita tadi tidak hanya menahan diri dari makan dan minum puasa itu, tapi melainkan juga harus menahan kesabaran kita. Nah, dan selanjutnya, sengaja melihat gambar-gambar yang membangkitkan nafsu, seperti melihat gambar makanan yang enak, minuman yang dingin atau segar. Nah, hal-hal tersebut dapat merusak nilai pahala kita. Maka pahala yang kita laksanakan tadi jadi berkurang. Nah, makanya seperti menonton TV, kalau bisa dijauhkan dari iklan-iklan yang itu ya anak-anak, iklan-iklan yang dapat membangkitkan nafsu kita. Nah, jadi tidak diperbolehkan atau mengurangi dari nilai puasa kita tadi. Dan setelah itu ada juga hikmah atau manfaat dari puasa. Nah, seperti melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, membersihkan jiwa dari dosa dan maksiat, dan melatih empati atau rasa peduli peduli kita kepada orang miskin. Nah, ada juga manfaat berpuasa bagi tubuh kita. Tidak hanya melatih kesabaran saja ya, tetapi puasa juga ada manfaatnya bagi tubuh kita atau kesehatan kita. Seperti membersihkan racun dalam tubuh, mengistirahatkan, dan ketiga, menurunkan berat badan. Dan keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, yang kelima, menjaga kesehatan jantung dan lain sebagainya. Nah, dari sini kan kita sudah bisa tahu apa saja manfaat puasa. Nah, banyak sekali ya anak-anak manfaatnya, hikmahnya. Jadi rugi sekali kalau kita itu meninggalkan puasa. Betul. Apalagi puasa di bulan suci Ramadan ini wajib bagi kita yang sudah akhir balik. Jadi Baik. anak-anak sudah bisa belajar berpuasa sejak dini. Baik, Bun. Nah, dari Ibu anak-anak Monica. tahu masalah hal-hal yang membatalkan, manfaatnya apa saja, syarat-syaratnya. Ibu Nah, Monica.
Ya, Nanti kita lanjut lagi pembahasannya Ibu ya. oke. Nah, ini buat teman-teman dari Sekolah Dasar SD Negeri 16 Palembang ataupun dari sekolah lain yang ingin bertanya, bisa langsung di akun channel YouTube kita di RRI Palembang. Dan tentunya tetaplah bersama kami masih di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, menyambut positif dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas prakarsa Radio Republik Indonesia menyelenggarakan program siaran Ibu Pertiwi Memanggil. Maka kita hapus sebutan libur, tapi sekolah di rumah. RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara memediasi interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik dan program siaran yang cemerlang bagi kalangan dunia pendidikan di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Bagi Anda nasabah Bank Sumsel Bubble yang menggunakan kartu Telkomsel, Bank Sumsel Bubble menghadirkan Jumat Berkah. Dapatkan diskon pulsa 10%, beli pulsa data atau pulsa internet melalui Bank Sumsel Bubble. Denominasi 50.000, kuota 800 MB, 1,5 GB plus 1 GB 4G, dan 2 GB Maxstream. Pulsa senilai 5.000. Denominasi 100.000, kuota 12 GB plus 2 GB OMG, pulsa senilai 10.000. Atau denominasi 200.000, kuota 50 GB plus 2 GB OMG dan pulsa senilai 20.000. Sesuai zona Telkomsel di mana pelanggan berada. Program ini berlaku setiap hari Jumat di bulan Ramadan 1441 Hijriah pada pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat, 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Tengah, atau 18 sampai dengan 20 waktu Indonesia Timur. Setiap transaksi pembelian pulsa data atau pulsa internet yang berhasil akan mendapatkan pulsa senilai 10% yang diterima saat program berlangsung. Pembelian pulsa data berlaku di seluruh channel Bank Sumsel Bubble. Buruan, jangan ketinggalan. Info lebih lengkap, klik www.banksumselbubble.com. Dari Bank Sumsel Bubble. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kembali hadir di setiap bulan Ramadan, khusus hanya untuk nasabah Bank BRI. Ada banyak hadiah menarik melalui program Pasar Ramadan BRI. Semua dapat menjadi milik Anda. Hadiah saldo link aja sebesar Rp25.000 yang dapat digunakan untuk pembelian atau pembayaran berbagai macam transaksi secara non-tunai. Setiap pembukaan rekening Simpedes atau top-up dana bisa mendapatkan paket sembako senilai Rp75.000. Download aplikasi Brimo di Play Store atau App Store untuk transaksi keuangan kapanpun dan dimanapun berada dan dapatkan hadiah menarik setiap mendownload.
Sebagai rasa kepedulian Bank BRI untuk pencegahan penyebaran COVID-19, kami menyiapkan masker gratis khusus untuk nasabah BRI. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi BRI unit terdekat wilayah Kanca Palembang Sriwijaya. Unit KM5, Pahlawan, Simpang Polda, Simpang 5, Kebun Bunga, Sudirman, Sekip, Raja Wali, Kenten, Kuto, Veteran, Lemabang, Pusri, Sako, Mangkunegara, Kenten Azhar, Sukajadi, dan KTM Telang. Jangan pikir dua kali karena promo ini terbatas hanya dari tanggal 24 April sampai dengan 30 Juni 2020. Syarat dan ketentuan berlaku. Bank BRI melayani dengan setulus hati. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana? Nah, kalau orang tua kita itu ada istilahnya WFH, work from home. Nah, kalau kita nih ada istilahnya learning at home. Learning at home? Ih, apaan tuh? Learning at home. Ibu Pertiwi memanggil. Ayo belajar di RRI. Musim virus corona, Kita tetap bisa belajar di rumah. Belajar di RRI. Belajar di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita masih di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Tentunya kita masih bersama Ibu Monika. Ini guru dari Sekolah Dasar Negeri 16 Palembang ya. SD sama sekolah dasar sama. Ibu Monika. Iya. Masih di situ ya, Bu ya? Iya. Nah, sebelum kita ngelanjutin dulu, kita mau ngabsen nih teman-teman yang udah ikutan live di channel YouTube kita di RRI Palembang. Selamat pagi. Ada Sulis, terus juga ada Karunia Putri kelas 2A, dan selamat pagi juga untuk Mutiara, katanya hadir Bu Monika. Terus ada Muhammad Rasya Saputra kelas 5A, hadir Bu, katanya gitu. Ada juga Fitria Ramadhani hadir Bu, kelas 2A. Terus kalau yang mau bertanya-tanya silakan langsung aja tulis pertanyaannya. Jangan lupa ketik namanya, kelas berapa, dan langsung aja di channel YouTube kita di RRI Palembang. Nah, Ibu, mungkin Bu Monika bisa dilanjuti topik kita untuk pagi hari ini. Silakan Bu Monika. Oke, baik. Baiklah anak-anak. Di sini Ibu akan melanjutkan mengenai materi tentang puasa. Belum selesai ya tadi. Nah, di sini juga ada amalan-amalan yang bisa kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya puasa ya. Nah, yang pasti yang utamanya itu yang tidak boleh kita tinggalkan adalah sholat 5 waktu. Nah, hukumnya wajib. Nah, seperti juga sholat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, sedekah, dan belajar agama. Nah, yang seperti saat ini kita laksanakan, yaitu belajar agama melalui belajar di rumah melalui dan bersama RRI. Nah, itu juga amalan-amalan yang bisa menambah pahala kita. Nah, nggak cuma puasa, tapi yang Ibu sebutkan tadi juga bisa anak-anak laksanakan untuk menambahkan pahala kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai puasa dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak, siapa saja di anggota keluarga anak-anak yang di rumahnya sedang berpuasa? Wow, banyak sekali ya. Ya, ada ayah, ibu, kakak, adik, dan ayu ya. Nah, kalian bisa lihat tidak mereka berpuasa dengan baik, tanpa halangan. Mau tidak seperti mereka? Iya, mau ya. Karena puasa itu juga berkah untuk kita kalau kita melaksanakannya dengan baik. Nah, dengan itu kalian juga bisa mencontoh ayah, ibu, kakak kalian, ya. Nah, dengan itu kalian bisa juga seperti mereka. Nah, dari sekaranglah kalian harus belajar berpuasa hingga nanti dewasa kalian
sudah terbiasa dalam berpuasa. Nah, kalian juga bisa mencontoh adik-adik kalian nanti. Jika kalian sudah terbiasa puasa, kalian bisa mengajarkan adik kalian yang ada di rumah apa saja manfaat puasa, hal-hal yang membatalkan, bagaimana cara mengerjakan puasa yang baik dan benar, kan? Nah, kalian bisa mencontohkan adik kalian di rumah. Nah, kalau kalian mendapatkan bekal dari sekarang, dari kecil, nah, kalian maka nanti kelak mudah melaksanakannya dan mudah juga menerapkannya kepada orang lain atau adik kita tadi, kan? Nah, terus Ibu juga kami menjelaskan setelah kita terbiasa dan merasa kuat untuk berpuasa hingga usia anak-anak sudah memasuki akhir balik, maka hukum puasa tadi wajib. Nah, mungkin sekarang belum ya, ada yang belum mencapai usianya akhir balik. Nah, nanti pada usianya akhir balik, maka hukum puasa tadi menjadi wajib. Nah, tidak apa-apa. Nah, kalau kita sudah wajib nanti, kalau kita sudah terbiasa melaksanakannya sejak sekarang, nah, kita jadi terbiasa. Yang wajib tadi kita bisa laksanakan, tanpa halangan. Yang hal-hal membatalkan bisa kita jauhkan. Hal-hal yang bisa mengurangi pahala juga bisa kita jauhkan karena kita sudah mempunyai bekal dari kecil. Nah, jadi dari sekarang lah anak-anak bisa belajar berpuasa dari sekarang. Nah, itu tadi. Untuk melaksanakan puasa juga tidak sembarangan ya anak-anak. Tidak hanya harus berpuasa saja. Tapi harus juga dimulai dengan sahur. Nah, dengan makan makanan yang bergizi, kalian bisa minum susu terlebih dahulu. Nah, dari situ puasa kita bisa sehat, bisa lancar, nah bisa kuat. Nah, tidak hanya sembarangan, tidak hanya puasa-puasa saja. Nanti takutnya kalau tidak pun hanya niat saja, takutnya tidak tahan atau tidak kuat. Nah, dari kita sahur, memakan makanan yang bergizi, yang enak, yang dimasak oleh orang tua kita. Nah, kita jadi terbiasa untuk berpuasa dan yang pastinya kuat. Nah, anak-anak juga yang kelas 2, kelas 3, kelas 1 bisa belajar dari sekarang untuk berpuasa. Nah, tapi tidak apa-apa ya, yang harus sehari penuh, nggak apa-apa. Kita dimulai dulu dari setengah hari. Namanya juga belajar kan? Nah, dari kita belajar dari kecil, dari yang setengah hari dulu, hingga nanti kalau kita sudah kuat, sudah terbiasa, nah, maka diperbolehkan untuk kita berpuasa sehari penuh. Nah, di sini Ibu ada cerita anak-anak. Nah, ceritanya itu ada sebuah keluarga kecil yang kedua orang tuanya ini ingin sekali mengajarkan anak-anaknya berpuasa sejak dini. Nah, ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Anak yang pertama berusia 6 tahun yang bernama Maira. Dan anak keduanya berusia 5 tahun yang bernama Adi. Nah, tepat pada bulan suci Ramadan, kedua orang tua dari Maira dan Adi ingin mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa sejak dini, agar kelak mereka sudah terbiasa dalam menjalankan puasa dengan memenuhi syariat. Nah, sebelum menjalankan puasa, Maira dan Adi diberitahukan dulu oleh orang tuanya
apa itu puasa, apa hukum puasa, serta apa saja manfaat-manfaat puasa. Setelah semuanya tersampaikan dengan baik kepada anak-anaknya dan diterap oleh anak-anaknya mulai paham apa itu puasa tadi kan, manfaatnya apa saja kan, sangat banyak sekali manfaat dari puasa itu. Nah, barulah Maira dan Adi mulai terdorong keinginannya untuk berpuasa. Nah, Maira dan Adi pun tidak langsung disuruh oleh orang tuanya untuk berpuasa sehari penuh. Nah, mereka sebagai pemula untuk anak-anak agar terbiasa berpuasa dan tidak terasa kaget, maka kedua orang tuanya meminta untuk berpuasa setengah hari dulu. Nah, dimulai sejak waktu imsak hingga pukul 12 siang atau azan zuhur. Nah, tidak hanya itu, orang tua dari Maira dan Adi pun agar anak-anaknya benar-benar terdorong untuk berpuasa, maka kedua orang tuanya menjanjikan kepada anaknya untuk memberikan hadiah di akhir Ramadan nanti. Nah, dan juga akan memasak menu sahur dan berbuka dengan makanan-makanan favorit anaknya. Nah, dari situ tadi, Maira dan Adi pun mendengar perkataan kedua orang tuanya yang akan diberikan hadiah dan dimasakan makanan-makanan yang lezat saat berbuka dan sahur. Mereka pun makin terdorong untuk berpuasa, makin untuk bersemangat untuk belajar berpuasa. Nah, pada Ramadan tahun ini, Maira dan Adi pun lancar dan merasa kuat dalam menjalankan puasa setengah harinya. Hari demi hari yang awalnya mereka berpuasa setengah hari, dan akhirnya mereka bisa berpuasa sampai sehari penuh. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, Maira dan Adi pun tumbuh dewasa dan sudah memasuki usia matang atau akhir balik. Maka puasa bagi mereka itu wajib hukumnya. Jika tidak dilaksanakan akan berdosa. Nah, berkat dari kedua orang tuanya Maira yang tiada henti-hentinya untuk mengajarkan anaknya berpuasa sejak kecil, maka Maira dan Adi pun mulai terbiasa, sehingga puasa sunnah pun mereka laksanakan. Nah, tidak hanya puasa wajib, tapi puasa sunnah pun mereka sudah bisa melaksanakan. Nah, itulah cerita dari pengalaman pribadi ibu sendiri ya. Nah, berkat kedua orang tua yang tiada henti-hentinya melatih untuk berpuasa, akhirnya membuahkan hasil yang baik pula untuk ibu dan keluarga ibu. Nah, anak-anak juga jangan mau kalah ya sama Maira dan Adi. Nah, anak-anak juga pasti seiring berjalannya waktu terbiasa untuk berpuasa sehari penuh. Nah, untuk anak-anak yang yang sudah terbiasa sejak kecil yang sudah diajarkan kedua orang tuanya berpuasa, maka sekarang sudah berusia misalkan sudah usia 9 tahun, 10 tahun. Nah, jika kalian sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa, maka kalian bisa mencontohkan untuk adik-adik kalian. Nah, bisa mengajarkan mereka untuk berpuasa ya. Nah, bagi anak-anak yang belum terbiasa, yang masih suka bolong-bolong, yang tidak mau mencoba untuk puasa, jangan ya. Nah, kita harus belajar anak-anak, karena puasa ini banyak sekali manfaatnya. Nah, dari kita sudah terbiasa dan mulai untuk belajar, kita coba-coba dulu dari yang setengah hari. Nah, sampai misalkan kita sudah merasa benar-benar kuat, nah, tidak ada halangan. Nah, dari hal-hal yang membatalkan puasa itu kita sudah jauhkan.
Yang amarah tadi bisa kita tahan emosinya. Nah, dari situ kita sudah mulai bisa untuk melaksanakannya. Tidak hanya tahu teori saja ya, atau tahu materinya saja. Nah, tapi anak-anak juga harus bisa menerapkannya. Percuma nanti anak-anak bisa tahu hal-hal yang membatalkan, tahu manfaatnya, tapi tetap tidak melaksanakan puasa. Kan itu nanti percuma ya. Kita tahu ilmunya, tapi kita tidak menerapkannya. Nah, jangan sekali-kali ya anak-anak, cobalah kita untuk belajar berpuasa. Tidak hanya puasa juga yang bisa kita lakukan. Banyak sekali ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang bisa anak-anak lakukan. Seperti membantu kedua orang tua juga itu adalah amalan yang baik. Kita meringankan kedua orang tua itu sangat baik, meringankan pekerjaannya. Seperti anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah besar, seperti kelas 5 dan 6. Nah, itu kan sudah besar ya, kalian sudah bisa membantu kedua orang tua kalian. Seperti menyiapkan sahur, seperti menyiapkan berbuka puasa. Nah, itu juga amalan yang baik. Kita di rumah juga bisa belajar dengan kakak kita, ayah kita. Nah, apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan di saat bulan suci Ramadan. Nah, jika kita hanya berpuasa saja, tidak melaksanakan amalan-amalan yang lain, rasanya rugi ya anak-anak. Iya, apalagi sholat 5 waktu. Kita berpuasa, tapi kita tidak sholat. Nah, itu sangat rugi sekali. Cuman puasa yang kita laksanakan. Seharusnya kalau mau lebih afdol, lebih mau banyak pahalanya, nah kita juga bisa melaksanakannya. Apalagi sholat 5 waktu tadi, karena itu hukumnya wajib. Apalagi yang seperti anak-anak kelas 5 dan kelas 6, kalau sudah akhir balik, itu hukumnya sudah haram yang tidak melaksanakannya. Nah, atau hukumnya berdosa. Nah, yang wajib tadi tidak boleh kita tinggalkan. Dari sekaranglah kita mulai belajar untuk bisa melatih diri, berpuasa. Puasa juga banyak sekali manfaatnya. Dari menahan nafsu, menahan amarah, menahan perkataan yang tidak baik. Nah, gitu. Jadi kan bisa kita belajar dari sekarang. Ibu Monik, Nah, ya, kita Ibu. ada pertanyaan ini dari Oh, akun boleh. channel YouTube kita ya Bu ya. Iya. Ini yang masuk katanya, Assalamualaikum Bu Monik, saya Iya, Syifa. Gimana caranya agar pikiran kita fokus ke puasa bukan memikiri makanan, Bu? Iya, Silakan Ibu. iya. Baiklah. Untuk anak yang bertanya tadi, mengapa kita agar Bagaimana? fokus puasanya tidak memikirkan hal-hal yang membatalkan ya, sama Iya. saja itu ya, atau yang mengurangi pahala. Nah, kalian bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat ya. Nah, kalian tidak hanya tidur itu juga tidak baik ya. Kalau kita berpuasa tidur terus, nah kita juga misalkan mau fokus, tidak biar jam yang kita lihat itu cepat sampai azan maghrib. Nah, kita bisa melaksanakan yang Ibu bilang tadi, bisa tadarus, bisa belajar agama. Belajar agama juga tidak perlu untuk bisa anak-anak sendiri yang belajarnya. Kalau niat dari hati kita mau belajar, nah itu bisa kita laksanakan. Nah, dari hal itu juga kita bisa fokus. Nah, seperti membantu kedua orang tua. Nah, seperti jam-jam mau buka. Nah, bisa itu anak-anak manfaatkan agar anak-anak juga bisa lebih fokus puasanya. Nah, tidak hanya memikirkan hal-hal yang mengurangi atau yang membatali puasa.
Nah, seperti tadarus tadi kan, membantu kedua orang tua menyiapkan makanan sahur atau berbuka, Baik. terus sholat, berzikir. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa membuat hati kita tenang atau membuat pahala kita semakin bertambah. Nah, bisa kita laksanakan. Tidak hanya memikirkan untuk yang bisa membatalkan tadi, seperti Ibu bilang tadi kan, amalan yang tidak boleh kita pikirkan adalah melihat gambar-gambar seperti makanan dan minuman. Nah, tidak boleh ya, apalagi anak-anak sekarang kan sudah main HP semua. Nah, kalau bisa makanan, minuman itu harus dihindari dari yang kita lihat di pandangan kita, agar kita tetap fokus pada pendirian kita. Oh, kita puasa. Hal-hal yang seperti ini, kata Ibu Monica, tidak boleh dilakukan atau dilihat. Nah, jadi kita hindari ya anak-anak, agar kita tetap fokus dari puasa sejak waktu imsak sampai ke azan maghrib. Baiklah, itu saja. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari wali kelas saya wali dari Borkat kelas 3B. Ada Ibu Alfitria. Katanya mau nanya nih Bu, kalau anaknya lagi sakit, mamanya nyuruh batalin aja, tapi anaknya nggak mau batalin, kira-kira gimana hukumnya Bu? Sebaiknya seperti apa? Kalau anak sakit, terus orang tuanya nyuruh batalin, nyuruh membatalkan, tapi anaknya nggak mau. Tidak mau. Iya. Seharusnya itu kan tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau kita sakit itu maka diperbolehkan untuk kita untuk membatalkan puasa atau tidak ya, atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita batal puasa, lihat dulu tadi anak kita tadi kira-kira sakitnya parah atau tidak. Jika mereka cuma hanya demam, terus tanya dulu kira-kira anak kita ini kuat atau tidak. Jika memang dia memang mau untuk melanjutkan puasanya, bisa dilanjutkan saja. Tapi benar-benar ditanya benar-benar gitu. Jangan sampai nanti anaknya malah tambah parah kan ini sakitnya. Nanti bisa juga orang tuanya lihat dulu kalau misalkan anaknya kuat, bisa dilanjutkan. Nah, misalkan lihat setelah dari itu anaknya tiba-tiba muntah, kan demamnya tinggi, seharusnya itu dibatalkan saja, tidak apa-apa. Apalagi anaknya belum mencukupi umur atau umurnya belum akhir balik, maka mereka belum terlalu diwajibkan untuk berpuasa, maka itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau anaknya mau dan bisa kuat untuk menjalankannya, bisa diserahkan dulu kepada anaknya. Nah, tapi kalau anak-anaknya sudah kita lihat sudah parah ya, sudah muntah-muntah tadi, kita suruh saja batalkan. Nanti kalau memang anak-anak mau untuk membayarnya tidak apa-apa, karena itu kan menambah juga pahala untuk anak-anak. Nah, itu saja Bu. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Bu Monica. Assalamualaikum Bu, dari Sakti kelas 5A. Bu mau tanya, kalau puasa tidak makan sahur, apa hukumnya nih Bu? Oh gitu. Sebenarnya ya anak-anak, baiklah Sakti ya tadi ya. Sebenarnya hukum dari sahur itu adalah sunnah ya. Sunnah dalam berpuasa. Nah, maka bagi kita tidak apa-apa sebenarnya kalau kita tidak sahur. Tapi alangkah baiknya untuk bisa melancarkan puasa kita, untuk kita agar kuat untuk menjalankan puasa, sebaiknya harus sahur. Karena sahur itu bisa juga membuat tubuh kita ini kuat. Nah, karena memang sahur itu sunnah hukumnya, tidak apa-apa. Apalagi misalkan kita sudah dewasa kan, nah kita lupa sahur atau terlambat bangun sahurnya. Sebenarnya tidak apa-apa puasa kita laksanakan.
karena hukumnya sunnah. Nah, tapi apalagi anak-anak yang baru mau belajar berpuasa, sebaiknya kita haruskan ya sahur itu tadi, karena kita juga bisa membuat diri kita kuat. Apalagi kita sudah sahur. Nah, makan makanan yang favorit kita. Nah, itu bisa tambah semangat buat puasa kita itu semakin lancar. Nah, sampai azan maghrib gitu. Nah, bisa juga anak minum susu. Nah, susu kan juga menambah daya tahan tubuh kita. Nah, dari situ kita kuat, tidak akan terasa puasanya. Nah, mungkin itu saja. Baik, Ibu Monica, ini karena sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, karena kita juga akan bergabung ke program 3. Mungkin ada pesan-pesannya, Bu, untuk siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 16 atau juga buat pendengar yang sekarang lagi dengeri belajar di RRI. Silakan, Bu Monica. Oke, ya. Untuk anak-anak semuanya atau para pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Nah, di sini pesan dari Ibu, mulai dari sekarang lah anak-anak bisa belajar atau melatih diri kalian untuk berpuasa sejak dini atau sejak kecil ya. Nah, baik dari situ kita akan bisa terbiasa untuk berpuasa. Nah, nanti hingga besarnya kita sudah terbiasa, tidak merasa terbebani lagi dengan berpuasa karena kita sudah bisa berpuasa. Nah, tidak hanya juga puasa ya anak-anak kita laksanakan, pesan dari Ibu juga anak-anak bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, belajar dari sekarang juga, nggak hanya puasa, tapi sholat 5 waktu adalah amalan yang pertama sekali Allah hisab dari diri kita sebagai umat muslim. Nah, terus sekarang juga lagi pandemi COVID-19. Nah, pesan Ibu juga untuk anak-anak tetap stay di rumah. Tidak usah keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang penting. Nah, terus selalu menjaga jarak, memakai masker, serta selalu mencuci tangannya jika dari luar. Nah, mungkin itu saja pesan dari Ibu. Mungkin bisa bermanfaat dan tersampaikan kepada anak-anak. Mungkin bisa anak-anak terapkan dari sekarang ya, dari sekarang Ibu katakan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi Monica untuk waktunya pagi hari ini yang sudah memberikan materi mengenai mengajarkan anak berpuasa sejak dini. Insya Allah nanti di lain waktu kesempatan kita akan ketemu lagi ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi Monica. Dan pendengar, terima kasih untuk yang sudah ikutan bergabung di channel YouTube kita, yang sudah ikutan bertanya-tanya juga di channel RRI Palembang. Terima kasih untuk waktunya dan sudah kita ikuti belajar di RRI bersama Ibu Dewi Monica Widianti SPD SD dari SD Negeri 16 Palembang mengenai agama Islam dengan topik mengajarkan anak berpuasa sejak dini. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan pendengar untuk hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Dan setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke RRI Pro 3 dan tetaplah bersama kami di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Saya Dela Wawi undur diri, sampai jumpa. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Nombekai madapwa
lupa. Jaga titiangi tanpa cangkelalian. Abe jangan saumura ore. Biar beta pergi jauh. Deneng kalenya laleng hatiku. Tanahku sing tak tresnani. Dalem sembah bekti. Di sana aye dilahirin. Di pepende di asu indung. Tanpa bersumber di hari tua. Sampai aku terpejam mata. Dari yakin lan tegar hati ikhlasku hibah ima pasu pasumi tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Guys, lagi musim corona nih, stay at home ya. Kan mau nge-mall. Kita nggak ke kafe gitu. Sekolah gimana?